Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexandria Greska, Junior Staff di tim Alpha. Role-nya itu sebagai UX. Dan kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Psikologi Visual dalam UX Memahami Prinsip Gestalt. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat tampilan antarmuka dari desain yang sudah disediakan ini. Nah, di sini itu ada Instagram, ada Tokopedia, dan salah satu proyek yang saya kerjakan juga UI Ranking. Tapi pada kesempatan kali ini, saya itu nggak akan membahas tentang tampilannya yang bagus, atau warna-warna yang cerah, atau animasinya yang bagus. Tapi di sini saya akan membahas bagaimana otak manusia itu menangkap informasi visual. Coba kita bayangkan saat membuka Instagram, itu belum, mohon maaf, membuka Tokopedia, itu belum ada 5 detik kita bisa langsung tahu di mana bagian produk, di mana bagian harga, di mana menu, di mana tempat beli, di mana tempat chat, gitu. Atau kita bisa ngelihat di taman Instagram, itu kita bisa tahu gambarnya ada di atas, tempat upload story ada di atas juga, tempat ngelihat eh, feed ada di tengah, chat ada di atas kanan. Atau bahkan kita bisa melihat di UI ranking ini, kita itu bisa langsung tahu di mana bagian menu bar, di mana main kontennya. Padahal dari awal kita itu nggak ada dikasih petunjuk ataupun ada petunjuk itu saya yakin nggak bakalan dibaca semua. Nah, itu bukan karena otak kita luar biasa cerdas, tetapi karena kita itu sebenarnya punya cara kerja khusus dalam memahami informasi visual, terutama informasi visual ya. Otak manusia itu super cepat dalam memproses sebuah informasi yang masuk. Otak itu nggak suka ngelihat sesuatu yang terpisah. Otak itu bakalan langsung mencari pola dari eh, pola dari bentuk visual tersebut. Contohnya, saat kita melihat desain tombol yang serupa, itu tuh kita bisa langsung tahu bahwa tombol ini memiliki fungsi sama, seluruh tombol memiliki fungsi yang sama. Atau contoh selanjutnya saat kita melihat suatu elemen itu secara berdekatan, itu kita langsung bahwa ini itu satu kelompok. Eh, dan semua proses ini itu terjadi dalam hitungan detik, bahkan kita itu nggak sadar. Dalam dunia psikologi, cara kerja otak seperti ini itu dijelaskan dalam sebuah teori yang disebut Gestalt Principle. Ini adalah eh, teori visual yang menjelaskan bagaimana manusia itu memproses elemen-elemen visual menjadi satu kesatuan makna. Jadi desain yang baik itu bukan hanya soal estetika, tapi juga soal bagaimana kita menyajikan informasi agar bisa terbaca oleh otak manusia dengan alami. Dan dalam UX, ini adalah hal yang sangat penting menurut saya karena pengguna yang tidak bingung adalah pengguna yang nyaman. Lantas apa itu Gestalt Principle? Gestalt itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya bentuk atau keseluruhan. Teori Gestalt ini itu muncul pada awal abad ke-20, lebih tepatnya itu pada tahun 1912 oleh kelompok ilmuwan yang terdiri dari 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kova. Dalam pandangan Gestalt, pikiran manusia itu aktif bukan pasif. Saat melihat sesuatu, otak itu langsung mencoba untuk mengenali pola, struktur, dan antar elemen-elemen itu, lalu membentuk makna secara keseluruhan.
Misalnya, ketika kita melihat gambar yang hanya terdiri dari beberapa garis lengkung dan titik, tapi membentuk pola wajah, otak itu bakalan langsung menganggap bahwa ini adalah bentuk wajah, padahal tidak ada garis yang menyambungkan antara titik-titik tersebut. Karena pada dasarnya, ketika kita mendesain tampilan, terutama untuk pengguna, kita tidak hanya menata elemen visual yang bagus dan nyaman dipandang, tapi juga harus memikirkan bagaimana otak pengguna itu bisa langsung melihat angka informasi yang kita sampaikan. Dan untuk bisa mendesain dengan efektif, kita itu perlu tahu bagaimana otak pandang, mengelompokkan atau memahami tampilan tersebut. Dan artinya, otak kita itu tidak membaca satu persatu pola atau garis atau apapun yang ada di layar itu, tapi langsung mencari pola yang hubungannya dan bentuknya itu yang bisa kita lihat secara utuh. Prinsip ini itu sangat penting dalam dunia desain, terutama dalam antarmuka UI UX, karena kita ingin pengguna langsung memahami struktur dari tampilan yang kita buat, yang kita tampilkan. Eh, dan di sini saya memiliki contoh gambar. Sebelumnya saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat gambar ini. Ini kira gambar apa? Bisa ditulis di chat. Ada bola, ada balls, ada bola, logo UEFA ya, itulah ya. Nah, sekilas ini nih gambar bola ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, gambar ini sebenarnya bukan bola, tetapi ini hanyalah bentuk dari segi lima yang disusun dalam pola 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 tentu. Tidak ada garis yang menyambungkan agar berbentuk bola gitu. Tidak ada bentuk bulat, tidak ada bentuk bulat. Tapi otak itu secara otomatis menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk bola. Nah, kemudian ini ada gambar lagi. Ini kira-kira apa? Bisa ditulis di chat nggak? Pesawat. Nah, ini tuh sebenarnya bukan pesawat kalau kita lihat secara lebih detail ya. Ini tuh sebenarnya hanyalah sebuah pola yang banyak bentuk, kemudian disusun menyerupai pesawat. Padahal ini bukan bentuk dari sebuah pesawat. Nah, contoh selanjutnya itu gambar ini. Saya yakin teman-teman di sini ngelihat ini sebagai bola yang memiliki banyak duri. Tapi padahal ini itu bukan bola yang berduri, ini hanyalah sebuah bentuk kerucut banyak yang disusun sedemikian rupa. Nah, kenapa bisa begitu? Itu bisa terjadi karena otak manusia itu selalu berusaha mencari pola dan membentuk makna dari hal-hal visual yang kita lihat. Dan ini itu merupakan contoh nyata dari prinsip Gestalt itu tersebut. Eh, otak otak itu tidak melihat bentuk segi lima, kotak, lingkaran atau bentuk lainnya. Tapi otak itu akan langsung menangkapnya sebagai satu kesatuan bentuk. Jadi sebelum kita sadar secara logis, otak kita itu dulu bekerja untuk menyederhanakan dan membentuk makna dari tampilan visual. Dan dalam dunia UX design, seperti ini sangat penting menurut saya karena kita ingin antarmuka yang kita buat juga langsung terbaca oleh pengguna tanpa harus dijelaskan dulu satu persatu. Dalam prinsip Gestalt itu sebenarnya memiliki 8 prinsip yang ada, tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan 5 dari 8 prinsip tersebut, yaitu similarity, proximity, common region, connectedness, dan closure.
Dan masing-masing dari prinsip ini memiliki cara kerja dan efek yang berbeda-beda dalam mempengaruhi persepsi pengguna. Jadi semuanya punya tujuan yang sama, yaitu membantu kita sebagai desainer itu menyusun tampilan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nah, yang pertama itu adalah similarity. Mata manusia cenderung melihat elemen yang serupa sebagai satu kesatuan atau kelompok. Nah, pada prinsip ini itu menyatakan bahwa bentuk atau warna ukuran itu menangkapnya dalam bentuk satu kelompok, tidak dipisah gitu. Nah, sekarang mari kita lihat gambar ini. Di sini saya menampilkan mohon maaf, menampilkan 9 lingkaran yang disusun dalam bentuk 3 baris dan 3 kolom. Semuanya memiliki bentuk dan warna yang sama. Ketika kita melihat ini, otak kita tidak perlu repot-repot melihat satu persatu. Tetapi secara otomatis otak kita itu menangkap bahwa ini adalah satu kelompok visual. Tapi sekarang coba saya ubah dari susunan ini. Nah, saya buat menjadi 3 lingkaran, 3 persegi, dan 3 segitiga. Jumlah dan posisi masih sama. Nah, di sini otak kita itu berhenti melihat baris dalam satu kolom dan mulai mengelompokkan secara kolom, yaitu kolom lingkaran, kolom persegi, dan kolom segitiga. Padahal posisi kan tidak berubah, yang berubah itu hanya bentuknya. Tapi karena prinsip similarity itu bekerja, kemiripan bentuklah yang mempengaruhi cara kita memproses informasi visual ini. Nah, sekarang saya coba ubah lagi. Kali ini semua bentuknya sama seperti sebelumnya, yaitu kolom lingkaran, kolom persegi, dan kolom segitiga, tapi saya beri warna berbeda. Baris atas itu warna hitam, baris tengah kuning, dan baris bawahnya hitam. Lalu apa yang kita itu tangkap? Kali ini otak kita akan melihat 3 baris berdasarkan warna. Bentuknya masih sama, tapi karena ada kesamaan warna dalam baris, otak kita mengelompokkan berdasarkan warna, bukan bentuknya. Inilah prinsip similarity. Persepsi kita dipengaruhi oleh kesamaan visual, baik itu warna, bentuk, maupun gaya. Eh, Contoh penerapan dari prinsip similarity ini adalah tombol. Semua tombol submit itu bisa menggunakan bentuk dan warna yang sama. Ini membuat pengguna tidak perlu berpikir ulang setiap kali melihat tombol atau icon karena otak mereka sudah mengenali pola tersebut sebelumnya. eh untuk memperjelas penerapan prinsip similarity ini, saya ada sebuah contoh website bernama Grow Design. Nah, ini. Di halaman utamanya, itu kita bisa melihat bagaimana elemen visual yang memiliki bentuk dan warna atau gaya yang sama, memiliki fungsi yang serupa. Contohnya di sisi kiri, ini terdapat menu filter. Semua pilihan filternya itu disusun dalam bentuk sama. Tanpa perlu membaca teks satu persatu, kita itu langsung tahu bahwa seluruh bentuk bulat panjang yang ada di sebelah kiri ini itu berfungsi untuk menjadi filter. Kemudian di bagian tengah, area konten utama, terdapat kumpulan kartu, semuanya berbentuk persegi. Ini menandakan bahwa setiap menu yang berbentuk persegi di website ini itu menandakan fiturnya sama semua, yaitu ke halaman berikutnya. Lanjut, kemudian ada prinsip proximity. Artinya elemen yang berkaitan cenderung dianggap satu kelompok yang sama. Kalau pada prinsip sebelumnya yaitu similarity, otak itu mengelompokkan elemen berdasarkan bentuk dan warna yang mirip. Nah, tapi pada prinsip proximity ini, jarak antar elemen lah yang menentukan apakah mereka itu dianggap satu kelompok atau tidak. Jadi ketika beberapa elemen dikelompokkan berdekatan, kita itu secara otomatis menyimpulkan bahwa ini itu satu kelompok. Contohnya, ya ini saya masih pakai yang sebelumnya, 3 kali 3 berbentuk lingkaran masih warnanya sama, bentuknya sama. Eh,
Ya, coba saya beri sedikit ruang kosong di antara kelompok lingkaran tersebut. Apa yang terjadi? Otak kita itu akan langsung berpikir bahwa ini adalah dua kelompok yang berbeda. Ini terjadi karena bentuk-bentuk ini memiliki ruang sehingga otak kita itu berpikir dua kelompok yang berbeda. Nah, bahkan ketika saya ubah bentuknya menjadi kolom lingkaran, kolom persegi, dan kolom segitiga, otak kita itu akan tetap menangkap ini adalah dua kelompok yang berbeda. Nah, contoh lainnya ketika saya beri warna di tengah di baris dua, ini akan otak kita itu akan tetap menangkap ini itu dua kelompok yang berbeda walaupun warna dan bentuknya masih berbeda. Sebagai contoh nyata, ini saya ambil dari tampilan LinkedIn. Di dalam antarmuka LinkedIn ini kita bisa melihat banyak elemen konten yang dipisah secara visual hanya dengan jarak. Misalnya ada profil di sebelah kiri, untuk post di atas, koneksi di kanan, dan postingan itu ada di tengah. Semua komponen ini tidak selalu dibedakan dengan warna atau garis pembatas yang mencolok. Tapi kalau beri jarak yang cukup, maka otak kita menganggapnya sebagai bagian-bagian yang berbeda. Nah, itu untuk proximity. Kemudian lanjut ke common region. Ini prinsip yang ketiga. Elemen cenderung dianggap sebagai kelompok jika mereka berbagi area dengan batas yang jelas. Prinsip ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang berada di dalam satu area atau baris visual yang sama itu akan dianggap oleh otak kita sebagai satu kelompok, meskipun bentuk, ukuran, warna atau jaraknya itu berbeda. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di sini. Saya kembali menggunakan susunan 9 lingkaran 3 kali 3, warna dan bentuknya itu masih sama. Kemudian saya tambahkan satu border yang ada di sebelah kanan untuk mengelilingi 3 lingkaran pertama di kanan. Di sini otak kita akan langsung mengenali bahwa 3 lingkaran yang ada di sebelah kanan itu adalah satu kelompok yang berbeda dan yang di luar itu kelompok yang berbeda. Jadi di sini otak kita bisa melihat dua kelompok yang satu dikelilingi border, yang satu tidak. Nah, bagaimana jika saya tambahkan satu border lagi? Maka yang terjadi adalah bentuk ini menjadi 3 kelompok. Nah, prinsip convergent ini bisa mengalahkan prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu prinsip proximity dan prinsip similarity. Misalnya, meskipun ada jarak yang cukup besar antar elemen atau bentuk dan warna yang berbeda, selama mereka berada dalam satu pembatas, otak kita akan tetap mengelompokkan mereka sebagai satu kelompok. Sebagai contoh, saya ambil di tampilan di LinkedIn lagi. Di sini kita bisa langsung tahu bahwa kiri itu ada profil, kanan koneksi, tengah postingan. Kenapa kita itu bisa langsung tahu? Karena dengan memberikan pembungkus atau batas visual yang jelas, seorang desainer ingin memberitahu kepada pengguna bahwa elemen yang saling berkaitan dan punya fungsi yang berbeda itu memiliki bordernya tersendiri. Dengan begitu, pengguna bisa dengan mudah membedakan antara fungsi-fungsi pada halaman tersebut. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu connectedness. Eh, Connectedness itu dalam bahasa lainnya yaitu keterhubungan visual, yang artinya elemen-elemen yang terhubung atau terbagi batas itu dianggap sebagai kelompok yang sama. Prinsip ini menyatakan bahwa elemen yang terhubung atau terbatas itu bisa dianggap sebagai kelompok yang sama, meskipun bentuk, warna, atau jaraknya itu berbeda. Untuk memahaminya, saya akan kembali menggunakan 3 kali 3 bentuk ini, yaitu 3 kolom lingkaran, 3 kolom persegi, dan 3 kolom segitiga. Kalau kita melihat ini dalam konteks prinsip similarity, itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok lingkaran, kelompok
persegi dan kelompok tiga. Nah, sekarang saya beri jarak antar setiap bentuk. Karena bentuknya jadi berjauhan, otak kita itu otomatis memakai prinsip proximity, yaitu prinsip jarak yang sebelumnya tadi. Dan mulai menganggap bahwa setiap elemen itu terdiri sendiri atau setidaknya terbagi menjadi lebih banyak kelompok, yaitu 6 kelompok. Nah, tapi sekarang saya tambahkan penghubung. Saya tarik garis melintang yang menghubungkan dua atau lebih elemen. Nah, di sini otak kita itu mengabaikan jarak dan bentuk dan fokus pada garis penghubung dan fokus pada garis penghubung. Dan sekarang kita elemen yang terhubung sebagai satu kelompok yang baru, walaupun bentuknya berbeda, jaraknya berbeda, dan warnanya juga berbeda. Inilah yang disebut dengan prinsip connectedness. Dia itu menggeser hukum dari prinsip proximity dan similarity. Jadi cukup dengan satu garis, otak kita bisa langsung mengetahui bahwa elemen ini adalah satu kesatuan. Dalam praktik connectedness ini, prinsip ini biasanya bermanfaat ketika kita ingin menunjukkan hubungan logis antar bagian, membuat alur proses, dan atau memperjelas alur navigasi. Misalnya dalam tampilan onboarding atau form berurutan, kita bisa menghubungkan langkah-langkah yang tidak berkaitan dengan visual line atau jalur panah. Sebagai contoh nyata dalam proyek yang tahu yaitu UIAT misi, terdapat tampilan proses yang terdiri dari 3 langkah. Di sini yaitu langkah pertama uang kuliah, kemudian kuota target UK, kemudian info biaya pendidikan. Nah, di sini menariknya ada penjelasan panjang. Kita itu bisa langsung memahami bahwa langkah satu harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan ke langkah ketiga dan kemudian mau dari satu, kedua, dan ketiga. Nah, kenapa bisa begitu? Karena secara visual, langkah-langkah ini ditampilkan dalam urutan yang jelas, biasanya dengan angka, panah, atau garis yang menghubungkan antar step. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, otak kita itu secara otomatis menyambungkan dan memahami urutannya. Dengan begitu, pengguna akan tetap menganggap bahwa semuanya semuanya bagian dari proses, hanya karena mereka terhubung secara visual. Nah, kemudian lanjut ke prinsip terakhir yaitu prinsip closure. Itu adalah otak manusia akan mengisi ruang kosong untuk mendapatkan gambaran penuh dari objek. Prinsip closure ini menjelaskan bahwa otak manusia itu cenderung melengkapi bentuk yang tidak sempurna, bahkan ketika bagian dari bentuk tersebut sebenarnya hilang atau tidak terlihat. Otak itu sebenarnya tidak nyaman dengan sesuatu yang terlihat setengah jadi, maka secara otomatis ia akan mengisi ruang kosong untuk membentuk kesatuan utuh dan bermakna. Ini contoh dari prinsip connected. Di sini saya tampilkan susunan 3 kali 3 lingkaran, tapi kali ini bagian kanan atas dan kanan itu tidak ada lingkaran di situ. Kita itu bakalan tetap menganggap bahwa ini adalah 3 kali 3 bentuk lingkaran, meskipun tidak ada lingkaran di situ. Dan ini dan ini terjadi tanpa kita sadari dan sangat cepat. Nah, contoh lainnya terdapat pada garis-garis putus yang membentuk lingkaran. Secara teknis ini itu bukan lingkaran utuh karena tidak ada garis penuh yang membentuknya, tetapi otak kita itu akan mengisi ruang-ruang tersebut sehingga otak kita itu melihat ini adalah lingkaran penuh. Nah, contoh nyata itu ada di tampilan Tokopedia. Di sini, di bagian tengah kita bisa melihat barang-barang yang dijual dan bentuk grid. Dan saat kita melihat bagian bawah,
Itu terdapat juga produk yang dijual tetapi terpotong oleh ukuran laptop. Nah, di sini otak kita itu akan langsung tahu bahwa masih ada halaman dan bisa di-scroll ke bawah. Prinsip ini biasanya dipakai desainer untuk memberitahu kepada pengguna bahwa masih ada konten di bawah. Kita itu tidak butuh informasi 100% lengkap untuk memahami sesuatu informasi visual. Asal cukup petunjuk visualnya, maka otak kita akan menyambungkan sendiri sisanya. Berikut materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.